jangan mengatakan bahwa seorang gubernur ini berdasarkan mengatakan suatu pencitraan terhadap kita sudah rencanakan itu ada, ya kalau kita lihat buyar bahasanya gitu, bahasa sehari-hari itu buyar. Jadi sembako itu mendatang masyarakat adalah bukan mengenai program-program yang dilaksanakan oleh Pak Gubernur itu kira-kira secara konkret seperti apa sih? Nah, bicara ke posisi juga ini juga harus tidak mengenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama kami dari Jabar Express yang mengedepankan sebuah acara orasi obrolan dari redaksi. Oke pemirsa, saat ini di tengah-tengah kita telah hadir sosok tokoh yang ada di Kota Bandung, Pak Cucu Sukmana. Pak Cucu Sukmana ini adalah seorang ketua dari sebuah organisasi pemuda, ISMI Muda Jawa Barat maksud saya. Dalam kesempatan ini kita akan berbicara mengenai diskusi mengenai menangkap capaian program strategi pemerintah Jawa Barat. Selamat datang Pak Cucu, Wilujeng Sumping. Betul. Ya, Pak Cucu, sesuai dengan tema hari ini ya, menangkap capaian program strategi dari Jawa Barat. Nah, kalau kita berbicara menakar itu Pak Cucu, kira-kira menakar itu seperti apa sih kalau misalkan kita terjemahkan secara harfiah atau misalkan secara ilmiahnya seperti itu? Oh iya, Mas Tadu mulai dibuka Pak Cucu, kalau misalkan agak ya, maaf Pak Cucu. Baik, terima kasih Kang Yaya. Iya. Para pemirsa Jabar Express yang saya hormati. Terlebih dahulu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin beserta rekan-rekan sahabat-sahabat di ISMI Muda Jawa Barat mengucapkan selamat menunaikan ibadah saum. Iya. Ini hari kedua Pak Cucu. Iya. Hari ketiga. Hari ketiga. Dan mudah-mudahan menjadi amal kebaikan. Amin. Apa yang ditanyakan oleh kalian memang ini adalah isu yang cukup menarik bahwa pada ukuran program strategis Provinsi Jawa Barat ini juga tidak hanya lingkungan birokrat, tetapi juga masyarakat juga punya penilaian, punya pandangan tersendiri. Jadi itu sah-sah saja kita mengukur, memberikan masukan, kemudian mengevaluasi secara analisis pemikiran atau pandangan terhadap pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gitu. Iya. Nah kalau tadi yang sempat saya singgung ya, menakar. Kalau menakar itu kan identik dengan tolak ukur. Nah pertanyaannya mungkin sampai sejauh mana kira-kira Pak Cucu program yang pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Bapak Gubernur kita Pak Ridwan Kamil dan Pak Uu Ruzanul Ulum sebagai wakil gubernurnya selama ini, apalagi sekarang ini di tengah pandemi ya, dengan segudang programnya, dengan segudang inovasinya, mungkin pandangan dari ISMI Muda Jawa Barat sendiri seperti apa? Baik, pertama mungkin menggarisbawahi bahwa sosok gubernur dan sosok wakil gubernur adalah milik rakyat dan masyarakat Jawa Barat. Jadi bukan miliknya birokrat atau kelompok-kelompok tertentu termasuk tim sukses, tetapi milik rakyat Jawa Barat. Jadi sudah sewajarnya bahwa semua rakyat juga punya pemikiran, artinya pemikiran yang positif terhadap kebanggaan terhadap seorang gubernur dan wakil gubernur. Nah, kemudian apa yang ditanyakan kalian bahwa misi-misinya Pak Gubernur cukup luar biasa ketika 2018. Saya juga seorang akademisi sangat bangga memiliki seorang gubernur yang namanya Ridwan Kamil, dan didampingi oleh wagubnya Kang Uu. Dan ini salah satu ekspektasi harapan masyarakat
supaya Jawa Barat lebih baik. Tetapi pada kondisi yang tidak memungkinkan, dan ini ada wabah pandemi yang cukup luar biasa, ini akan mengganggu konstelasi baik pertumbuhan ekonomi dan lain-lain seperti itu. Gitu. Nah, istilah menakar tadi adalah saya mengatakan harus menjadi patokan. Apakah program yang dulu dicanangkan ini apakah mau sesuaikan dengan kebutuhan waktu yang juga berdasarkan situasi sekarang ini dan kebutuhan masyarakat sudah beda lagi. Jadi urgensinya juga itu yang harus diperbarui, disesuaikan ya, apakah itu yang JMD-nya, visi-misinya dan apa indikator-indikatornya gitu. Nah, kalau saya mencatat ada beberapa bagian yang cukup menarik. Pertama adalah tentang visinya kan satu lah, Jawa Barat juara lahir dan batin kan gitu. Kemudian misinya ada 5 di sini yang saya catat. Kemudian ada sasaran ada 7 pokok program strategis. Nah ini yang nanti harus akan berdampak mau gimana pun pada ukuran anggaran dan ukuran pelaksanaan dan termasuk juga investasi. Ya, berarti selama ini mengenai program-program yang dilaksanakan oleh Pak Gubernur itu kira-kira secara konkretnya seperti apa sih? Kira-kira menurut pandangan dari Ismi Muda sendiri? Nah, inilah yang menjadi persoalan. Jadi kalau saya menyampaikan ada 7 sasaran ya, dalam program strategis Pak Gubernur ya, dengan menggunakan perencanaan yang cukup baik ya, terutama tentang teknologi, dan ini adalah mix dari pemikiran Pak Gubernur. Tapi mungkin ini pertama adalah bicara tentang pertumbuhan ekonomi. Ya, saya catat di tahun 2020 ini kan juga cukup turun ya, pertumbuhan ekonominya. Jadi bahkan mendekati ke minus di situ. Iya. Gitu. Nah, kemudian inflasi juga kita juga 2,8 juga cukup tinggi sekali. Mau ini ya, Ramadan ya. Pengangguran terbuka cukup nambah lagi 10,46%. Kemudian kemiskinan naik di angka 4 jutaan. Penduduk kita ya hampir 9%. Ya, jumlah penduduk kita adalah di bawah garis kemiskinan. Ya, jadi investasi juga akan rendah. Kemudian masyarakat juga retribusi pajak segala macam income pemerintah yang pokok itu juga menjadi rendah. Nah, inilah persoalan. Setelah itu mau diapain? Nah, kalau misalkan sekarang berbicara yang existing, bicara yang misalkan data-data saja, apalagi kan Pak Gubernur kan selalu melakukan gagasannya tentang kolaborasi, inovasi gitu. Nah, tetapi pada saya begini, jadi harus diikuti oleh para bawahannya, gitu. Oleh para dinas, staf-stafnya gitu. Di bawahnya harus diikuti, gitu. Jadi jangan mengatakan bahwa seorang gubernur ini punya gagasan itu mengatakan soal pencitraan pada gubernurnya, gitu. Karena kalau saya percaya pemikiran udah benar. Bagus ya. Ini sudah bagus ya. Nah sekarang persoalannya bagaimana implementasinya, birokrat ASN ini memahami percepatan dari pemikiran seorang gubernur. Selama ini sudah belum bawahannya Kang Emil sudah memahami belum? Kalau saya mengatakan belum, saya bisa mengukur belum. Ya, ini Pak Gubernur ini mohon dipecut lah. Jadi birokrasi ini juga sangat penting gitu, karena roda perjalanan kebijakan gubernur itu sangat tergantung pada seorang ASN, bukan pada seorang timnya gitu. Ya, timnya gitu. Jadi timnya itu cuma supporting aja, supporting pemikiran, gagasan. Tapi kalau pelaksanaannya tetap ada di birokrat. Seperti itu. Jadi artinya apapun bagusnya program dari Pak Gubernur, kalau misalkan bawahan tidak bisa mengikuti atau tidak bisa berlari bersama, ya mungkin
sama aja dengan sia-sia. Seperti itu. Nah, jadi ini yang harus dirubah mindsetnya, pemikiran di birokrat ini. Jangan menganggap bahwa gubernur ini kan sementara. Iya. Paling gubernur 1 periode, 2 periode, 5 tahun, 10 tahun kan gitu, nanti juga ganti lagi kan. Nah, ini yang memang kadang-kadang soalnya anggaran duit itu milik mereka. Nah ini kan persoalan di sini gitu. Iya, betul. Jangan-jangan gubernur juga ketika punya gagasan lain juga kadang-kadang bingung juga bisa terjadi seperti itu gitu. Nah kalau saya mengatakan ini sangat maka tadi bagaimana cara menuntaskan persoalan-persoalan ini ya ini harus dipecut birokrasinya. Nah, dari program-program yang ada mungkin Pak Cucu juga agak banyak tahu ya mengenai inovasi-inovasi yang dicetuskan oleh Kang Emil sendiri, seperti program dari OPPO, ya, program pesantren. Kalau misalnya dari kaca pandangan dari ISMI Muda sendiri itu seperti apa program-program seperti itu? Apakah memiliki nilai yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum atau secara luas itu seperti apa? Apa memiliki tujuan khusus tersendiri bagi Pak Gubernur itu? Baik, sebenarnya gaya-gaya seorang gubernur kami adalah dia melontarkan gagasan stimulan. Karena orang-orang akademis begitu lah. Iya, banyak gagasannya lontarkan. Nah, dilempar langsung. Nah, ada yang dulu, ada yang tidak, dan gitu. Kalau saya membaca dan itu cukup bagus. Jadi semakin banyak gagasannya, semakin banyak varian dalam program ini itu semakin bagus. Karena masyarakat zaman sekarang nggak bisa diklaim. Nah, jadi pemikiran gubernur saya udah bagus karena soal akademis. Nah, jadi banyak bangun gagasan, kemudian lontarkan, dilemparkan. Kemudian nanti menjadi kebijakan dalam sebuah program itu saya bagus gitu, dan semakin banyak varian program maka semakin bagus ya, seperti itu. Nah termasuk sekarang cuma begini kan ya, bagaimana menerjemahkan dari pemikiran seorang gubernur. Nah ini yang harus ada bridge-nya di masalahnya. Kalau saya tangkap di pemerintah provinsi belum ada bridge-nya, belum ada bridge-nya ya. Kalau di tingkat Pak Jokowi kan sudah ada bridge-nya, itu bagus. Nah di Pak Gubernur belum ada bridge-nya. Jadi bagaimana menerjemahkan kadang-kadang menjadi tafsir lain di situ. Nah ini yang sangat disayangkan. Jadi kalau saya tadi Gubernur juga harus buat bridge di situ, menerjemahkan pemikiran dari Gubernur. Nah contoh misalnya begini, petani milenial. Kalau saya baca ya saya bukan menulis pemikiran Gubernur udah benar gitu. Nah sekarang tinggal bagaimana implementasinya. Nah implementasinya itu kan simpel saya. Bagaimana mengkreat, bagaimana merekrut ya, karena petani itu kan tidak ujuk-ujuk. Orang ketemu di jalan, kamu jadi petani kan nggak bisa begitu. Bisa. Terus ada base skillnya apa? Ya basic skillnya apa? Ya skill bahkan menjadi sebagai life skillnya seperti itu. Nah, kan banyak tuh ada lulusan SMK pertanian, ada SM sekolah-sekolah pertanian. Nah, mereka juga kan belum tentu tek. Kenapa nggak itu yang dioptimalkan? Harus dilibatkan. Dan saya kalau catatan 10.000 petani milenial ini cukup banyak. Dan pasti ada lah Jawa Barat, karena mau gimana pun pendidikan itu sentralnya di Jawa Barat, pertanian apalagi gitu. Nah, tinggal cek aja berapa jumlah SMK pertanian Jawa Barat, berapa jumlah universitas atau perguruan tinggi di bidang pertanian Jawa Barat, ada IPB, ada sekolah-sekolah pertanian, itu seperti itu. Nah, jadi ini pokoknya di mana masalahnya? Di OPD mana? Kalau bicara orang di mana kan gitu? Apakah di dinas pendidikannya atau di dinas ketahanan pangan gitu seperti itu. Nah, cuma saya dapat rumor ini ada di BUMD dan ini yang lucu, ya. Nah ini yang lucu. Jadi BUMD itu bukan mengkritik begitunya. BUMD itu mikir bisnisnya, betul. Gitu, bukan bicara begitunya. Bisnisnya apa? Nah, bicara dari empoweringnya itu ada di OPD. Karena kita mana banyak pabrik.
balai-balai pertanian sesuai dengan undang-undang seperti itu. Nah itu tinggal dioptimalkan saja. Nah soal nanti hasil produknya apalagi di Jawa Barat ini adalah produksinya cukup rendah sekarang, turun lah seperti itu, turunnya cukup tinggi produksi ekonomi kita. Nah itu dioptimalkan oleh BUMD. Hasil dari karya petaninya di hari itu, gitu. Jadi bukan nanti si BUMD ini berperan eksekutor di dalam empoweringnya. Nah, saya ini agak lucu lah, seperti itu. Gitu. Nah kira-kira itu gagasannya udah benar. Sudah. Saya sangat sepakat. Jadi Pak Jojo, beberapa program yang sudah berjalan itu kan sekarang terkendala, mungkin dengan dampak COVID dari tahun kemarin, tahun 2020 kemarin itu, artinya beberapa program yang sudah dicanangkan itu agak, ya kalau kita lihat buyar, bahasanya begitu mungkin, bahasa sehari-hari mungkin buyar. Jadi Pak Ridwan Kamil pengen begini, pengen begitu, ternyata ada COVID semuanya buyar, dan akhirnya APBD pun direfusing dan semua program banyak yang ditangguhkan, yang artinya depending terlebih dahulu. Nah, menyikapinya gimana menurut Pak Jojo? Apakah program ini di tahun 2021 ini akan berlanjut atau akan seperti apa? Atau masih tetap jalan bersama atau penanganan COVID dan programnya kami ini sendiri? Pertama bahwa pemikirannya harus dirubah. Jadi kalau program itu nggak ekuivalen dengan APBD, belum tentu. Gitu. APBD itu kan misalkan dari PAD, dari DAK, dari DAO kan begitu. Nah, ini tidak ekuivalen di situ. Bahwa bisa saja program itu digelontorkan di sebuah kebijakan, kemudian melakukan kemitraan. Kemitraan kan banyak kan, bisa antar pemerintah, bisa dengan pendapatan kota di bawah Provinsi Jawa Barat sendiri, bisa dengan pusat, bisa dengan luar negeri, bisa dengan swasta, baik asing maupun di dalam negeri. Gitu. Nah, kalau semua tadi berpikiran bagaimana sumber uangnya adalah di APBD, jadi karena harap. Karena sekarang nggak mungkin lagi masyarakat kan pajak juga ada retribusi pajak, PAD kan akan rendah, termasuk di tingkat nasional maupun di tingkat Provinsi Jawa Barat. Perusahaan juga kan sekarang bayar pajak juga pasti drop lah di situ. Jadi pemikirannya harus berubah. Bagaimana caranya? Ketika program ini tidak fokus kepada APBD atau ngerecokin APBD. Jadi gagasan ini bisa dimintakan dengan ini kan gitu. Nah ini kan Pak Gubernur jago lah yang soal begini ya gitu seperti itu gitu. Nah tetapi program ini harus menjadi nilai untuk masyarakat. Ada manfaatnya untuk masyarakat gitu. Tadi misalkan baca tentang satu pesantren, satu produk seperti itu. Itu harus bermanfaat oleh masyarakatnya gitu. Jadi jangan hanya nanti produknya dipamerkan, dieksibisikan kemudian sholat tuntas enggak. Jadi ini harus terus promosi. Nah, siapa yang melakukan monitoringnya, evaluatornya ini kan harus jelas di sini gitu, ada kontrolnya. Nah, jadi apalagi kan sekarang sudah bicara tentang digital bisa dioptimalkan. Nah, bicara refocusing juga ini juga harus tidak menjadi akal-akalan di birokrat. Seperti itu. Bicara refocusing justru sekarang saya mengatakan begini, dengan refocusing ini kan belum bagaimana refocusing anggaran untuk apa? Kan seharusnya bagaimana memulihkan ekonomi, bagaimana melakukan daya beli masyarakat semakin tinggi. APBD kita kan dari 46 triliun, ya Jawa Barat ini kan karena kondisi disesuaikan dari posisi cuma 14 sekian, gitu triliun. Nah, justru ini harus berdampak dari angka 42 triliun ini harus berdampak. Terasa oleh masyarakat, kemudian menjadi daya beli yang masyarakat tinggi. Nah, artinya apa? Kalau saya mengatakan begini, siapa yang punya duit sekarang? Hanya dua kok. Siapa? Satu di pemerintah, satu lagi di masyarakat, meskipun kecil lah. Tapi kalau udah kemasukan nanti, kalau di pusat sekarang nggak ada duit, masalahnya. Nah, jadi tadi bagaimana mengukurnya? Jadi harus dirasionalisasi di situ. Gitu. Nah,
jadi kembali lagi ketika program ini harus hati-hati, jangan terjebak seolah bahwa satu program itu selalu anggarannya dari APBD. Ini harus dirubah cara berpikir. Dan itu sudah dilakukan ya, Pak sama Pak Gubernur. Beberapa item sudah dilakukan. Ya, kalau gagasan murni beliau ya, kecuali kalau gagasannya titipan. Nah, kalau ini yang titipan ini yang mengerikan. Iya. Kalau gagasan Pak Gubernur ya berpikirnya tidak pada faktor itu. Gitu. Nah, Pak Ju, untuk anggaran mungkin yang direkomendasikan tadi kebanyakan kan mengalir untuk penanganan ekonomi sama penanganan COVID sendiri, diantaranya banyak tertumpu pada sektor bidang kesehatan ya, seperti itu Pak. Nah, menurut pandangan dari Sinuda sendiri sekarang dari anggaran yang direkomendasikan itu gimana Pak mengenai penggunaannya atau realisasinya mungkin untuk penanganan kesehatan sendiri untuk penanggulangan COVID? Yang dari posting yang saya selalu mengkritisi itu adalah yang sembako. Jadi bantuan sosial. Ya, sosial. Jadi sembako itu kan datang ke masyarakatnya adalah bukan uang. Iya. Nah, artinya ini pasti ada kebocoran ya. Karena apa yang belanjanya adalah pemerintah provinsi Jawa Barat di pihak ketiga kan. Nah, kenapa nggak masyarakat belanja langsung gitu loh? Nah, tapi di tahap keberapa itu, nah itu sudah uang meskipun 100.000. Artinya bahwa ini dengan tunai saya cukup bagus. Karena apa? Ini akan bergerak ekonomi di tingkat bawah. Nah, itu kalau bicara tentang bagaimana pemulihan ekonomi paling simpel. Jadi perbanyak duit di masyarakat itu aja. Supaya apa? Tumbuh ekonominya gitu. Karena apalagi dengan sekarang pembatasan PSBB skala mikro kan gitu. Dan ini juga artinya bahwa ekonomi sudah bergerak di lingkungan sendiri. Nah, kemudian bicara tentang kesehatan. Nah, kan apakah pengadaan kan APD segala macam pelayanan yang dampak COVID seperti itu gitu. Nah, ini di tingkat mana? Gitu. Apakah ini sampai ke tingkat puskesmas? Karena nggak mungkin orang semua sakit masuk rumah sakit punya Pemprov Jabar. Nah, artinya apa? Jadi orang ketika berobat itu kan tidak jauh rumah sakit. Nah, jadi kalau saya mengatakan dulu ada program strategi Pak Gubernur tentang Jabar Sehat, gitu, melakukan revitalisasi puskesmas segala macam. Nah, ini sebenarnya momentumnya nih. Tetapi bukan secara fisik itu, tetapi secara layanan. Nah, selain itu apa misalkan ada dokter umumnya setiap puskesmas, ada dokter spesialis. Ya, kalau orang lahiran tidak perlu kemana-mana, datang ke puskesmas itu. Jadi berapa jumlah puskesmas di Jawa Barat? Nah, sekarang kalau COVID tidak mungkin lagi kan ada anggarannya, tapi berikan hal yang di situ semua. Nah, jadi orang sakit segala macam. Dan sekarang karena gara-gara COVID juga puskesmas banyak yang tutup juga. Nah, mudah-mudahan ini oleh Kepala Dinas Kesehatan juga dipercepat nih, gitu. Tentang Jabar Sehat ini karena ini kuncinya di situ, gitu. Sekarang kan orang nggak pikir apa-apa, yang penting dia sehat itu dia orang mikir sekarang, berpikir, gitu. Karena anggarannya gede kan ya. Ini kalau masyarakat nanti bertanya banyak lah bisa lain ceritanya. Termasuk untuk penggunaan anggaran mungkin penggunaan anggaran belanja APD atau insentif tenaga kesehatan seperti itu ya. Kemarin katanya telah berarti itu. Mungkin seperti itu Pak. Yang di sektor kesehatan itu untuk peningkatannya. Ya kalau itu kan tidak permanen kan ya. Hanya ada persoalan COVID kan gitu. Nah, kalau apakah itu akan dipermanenkan kan gitu. Itu kan juga harus disesuaikan dengan anggaran yang ada. Nah, apalagi anggaran kesehatan juga sudah ada, itu belum anggaran dalam undang-undang seperti itu. Nah, sekarang misalnya APD juga apakah masyarakat kan nggak juga pakai semua APD itu. APD itu hanya tenaga medis yang ada di
rumah sakit atau yang memberikan layanan. Itu berapa orang gitu loh. Sebenarnya nggak perlu kritis kan kalau bicara tentang angka itu. Nah, jadi ini rasionalisasi lah, karena dengan alasan ini semua berfokus ke situ, tapi pada kenyataan pelayanan juga sama-sama saja di situ. Itu gara-gara pengen, jadi apa namanya? Ini adalah harus perbaikan. Mau gimana pun ini ada waktu Pak Gubernur ini untuk mengecek lagi termasuk pembangunan infrastruktur sesuai dengan nanti forecast terhadap asumsi anggaran ke depan gitu. Nah, ini kan juga, jadi jangan seolah nanti bahwa misinya gubernur tidak tercapai sebagai gagal. Nah, ini kan saya mengingatkan beliau juga gitu. Daripada nanti mengatakan masyarakat atau rakyat Jawa Barat mengatakan gagal, lebih baik sekarang dikoreksi dulu gitu. Gitu. Itu kira-kira. Iya, cukup sangat menarik sekali ya pemirsa mengenai obrolan kita ya. Walaupun singkat, padat, ya artinya obrolan ini semoga akan memberikan manfaat dan masukan bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri. Terima kasih Pak Cucuk atas kedatangannya di studio podcast Jabar Express. Terima kasih buat rekan-rekan semua dan tim yang menyelenggarakan acara podcast ini. Akhir kalam kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.